Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 MKU Pancasila 00063 PP232 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelum lanjut pada materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Evelyn Buce dengan NIM A031241-209 sebagai moderator sekaligus pemateri. Perkenalkan, nama saya Hamba Mauliadi Valenci dengan NIM A0312412114 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arfandi Darmawan dengan NIM I0112411321 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Marwah Hidayah dengan NIM I0112411329. Perkenalkan, nama saya Fania Virginia Lebang dengan NIM F0712410339 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Anissa Pratiwi dengan NIM I0112241311 sebagai pemateri. Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara berarti bahwa Pancasila merupakan sistem nilai, pandangan hidup, dan dasar filosofis yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sila yang mencerminkan jati diri bangsa Indonesia dan menjadi landasan dalam pembuatan kebijakan, hukum, serta norma sosial. Sebagai ideologi, Pancasila berfungsi untuk mempersatukan bangsa yang majemuk, memberikan arah dan tujuan pembangunan nasional, menjadi tolak ukur dalam menilai kebijakan dan tindakan negara, dan mencegah paham ekstrim seperti komunisme, liberalisme radikal, atau fundamentalisme agama. Pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, sebagai dasar negara dan panduan hidup. Yang kedua, menjaga persatuan dalam keberagaman. Yang ketiga, menjamin keadilan dan kemanusiaan. Yang keempat, menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Dan yang terakhir, sebagai penyeimbang antara kebebasan dan tanggung jawab. Ini saya akan menjelaskan pengertian dari ideologi global. Ideologi global adalah sistem keyakinan dan nilai-nilai dari suatu kelompok yang berusaha diterapkan secara luas untuk mengatur suatu negara dan juga masyarakatnya. Contohnya ialah liberalisme, kapitalisme, dan sekularisme. Dalam kehidupan nyata, kita dapat mengambil media sosial sebagai contoh yang dimana jika dilihat dari sisi positif, sangat berguna bagi kita untuk melakukan komunikasi dengan orang yang jauh dari kita seperti keluarga ataupun teman kita. Di sisi lain, media sosial juga digunakan sebagai alat untuk menyebarkan gaya hidup individualis dan konsumtif. Baik, saya akan menjelaskan mengenai dampak globalisasi terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi, dampak yang pertama yaitu meningkatkan kesenjangan sosial dan ekonomi. Jadi, globalisasi ini membuat orang bisa berbisnis lintas negara. Tapi sayangnya, yang sering diuntungkan adalah orang-orang kaya atau perusahaan besar saja. Akibatnya, orang-orang kaya tersebut makin kaya sementara si miskin itu makin tertinggal. Nah, ini bertentangan dengan nilai keadilan sosial yang diajarkan Pancasila. Yang kedua, tergesernya nilai-nilai kearifan lokal. Dengan adanya budaya luar yang masuk seperti gaya hidup konsumtif dan individualis, membuat kita perlahan melupakan nilai-nilai asli bangsa kita seperti gotong royong, saling bantu, dan cinta tanah air. Nah, nilai-nilai lokal yang selama ini memperkuat persatuan kita itu mulai tergeser karena adanya budaya luar yang masuk. Yang ketiga yaitu dominasi ekonomi asing. Nah, perusahaan-perusahaan asing yang besar itu mereka bisa masuk dan menguasai usaha-usaha penting di Indonesia jika tidak diatur dengan baik. Hal ini bisa membuat bangsa kita kehilangan kendali atas ekonomi sendiri dan akhirnya semakin bergantung pada negara lain. Dampak yang terakhir yaitu keempat, yakni eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Karena kita terlalu mengejar keuntungan, banyak pihak yang mengambil kekayaan alam tanpa memikirkan dampaknya, dan akibatnya lingkungan menjadi rusak dan juga tidak terjaga. Padahal di dalam Pancasila kita telah diajarkan untuk menjaga ciptaan Tuhan dan hidup seimbang dengan alam. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya menjadikan dan menjaga Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, pendidikan dan sosialisasi Pancasila melalui kurikulum pendidikan di sekolah dan kampus.
sosialisasi oleh pemerintah, tokoh masyarakat, dan media agar Pancasila dipahami dan diterapkan oleh seluruh warga negara. Yang kedua, penegakan hukum berdasarkan nilai Pancasila. Peraturan dan hukum di Indonesia harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan. Yang ketiga, penguatan institusi demokrasi dan toleransi, menegakkan prinsip musyawarah, kebebasan berpendapat, dan perlindungan hak asasi manusia sesuai sila keempat dan sila kedua Pancasila. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat, mendorong keadilan sosial dan kesetaraan ekonomi agar semua warga negara dapat hidup layak, sebagaimana ditekankan dalam sila kelima Pancasila. Yang kelima dan terakhir, perlindungan dari ideologi asing dan yang bertentangan, menangkal ideologi yang mengancam persatuan bangsa seperti radikalisme, ekstremisme, dan komunisme. Tantangan Pancasila dalam perkembangan ideologi global. Pancasila menghadapi tantangan besar di era globalisasi, seperti masuknya ideologi asing atau liberalisme, kapitalisme, dan radikalisme. Maraknya disinformasi dan ujaran kebencian di sosial media, krisis kepercayaan terhadap pemerintah akibat korupsi dan ketimpangan, serta persaingan ideologi global yang menggerus nilai-nilai persatuan, keadilan, dan toleransi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pemahaman dan pengamalan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara merupakan landasan fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila berfungsi sebagai pedoman dalam bersikap, bertindak, dan mengambil keputusan baik di tingkat individu maupun pemerintahan. Dalam era globalisasi yang syarat akan pengaruh ideologi asing, keberadaan Pancasila menjadi benteng yang menjaga jati diri bangsa, memperkuat persatuan dalam keberagaman, dan menjamin keadilan sosial. Oleh karena itu, penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila agar tetap relevan dan menjadi kekuatan pemersatu bangsa Indonesia di tengah tantangan zaman. Sampailah kita pada akhir slide presentasi. Kami dari kelompok 7 berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan meminta maaf apabila ada salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.